Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Firmansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya bertempat di Fakultas Syariat dan Hukum, lebih tepatnya di Prodi Hukum Keluarga Islam. Kelas saya HKI 2C. Saya nomor absen 16 dan NIM saya 05 03 01 22 099. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah kajian teks. In kufu li annat tau kila indal idlaki yahmilu alal kuf'i amma ghairul mujrimi minal awliya wa huwa ghairul abi wal jaddi abi li abi fala yakhuzu lahud tauqilu fit tarwihi illa bi'idni mar'ati li'annahu la yamliku taswija'a bi ghairi nikah bi ghairi ni'ah fa aula alla yamliku ayyuwa kilamai yuzaw wijua bi ghairi ni'ah urnul khamisu asahidani tamhidun inna aqdaz zawaji wa inka na ka ghairihi minal uqwadil lati yustaratu fi ar-ridha wal ihba wal qabulu an nikahil islami ahatu hadal aqda ba'alatam minat ta'dimi wat tafhimi wa taba'ahu bita'ihi dini wa sayhatan tahdiyatan fajama'al iqdama alai ta'atullahi azza wa jal wa faryatum minal qaryatil lati yusabu alaiha walamma kana li aqdin nikahi nataijun hatiyaratu tatubbu alaihi min halil mu'asyarati sayyinaz zawjaini wa wujubil mahri wan nafaqati wa subuti nasabil auladi wa astiqa kal dirsi kadirsi wa wujubil mutabati wa wujudit ta'ati wa kanat hadihin nataijur total li junudi wal kunudi minaz zawjaini ihtatadil nulaha wa awjaza khudur syahidaini alal aqalli yashhadani uqtataz zawaj wa sato fihi ma su'utan ulama maka natisiati wal idmi'ni li isbati tilkan nikah iji idama waratil hajatu ila sa'adati ma fima idha dhahaba syi'aqa baini az-zawjaini au tashkara minnu ma ahadiliku li hadal aqdi wa nata hiji dalilu wujubi syaidaini fi iqdin nikahi wad dalilu ala wujubi wujudi syaidaini fi iqdin nikahi qaulu sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwali wa syahida adlin wa ma kana ghayra dalika fahuwa batil rawahu ibnu hibbani fi sahih undur mawaridud damanu ila zawaidi ibnu hibban an nikah babun ma
habaka afi mawali wasyuhudi raqmun sututus syahidaini bushtara fis sami'adaini surut taliyatun. Yang pertama al-islamu fala yasibbu aqdahun nikahi bi syahadati ghairul muslimin li anna li aqdiz zawaji i'tibaran nabi fala budda anna syahwala mayyadibnu li lil imlami wa li anna ghairul muslimi wala yuwassuku bi sa'adati alal muslimina asfi ila dalika anna syahadati wala fala takal syahadatu ghairul muslimin alal muslim li'annahu li'au yati alahu alaihi qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ya'dud awliya'ukum li ba'di wa qala ta'ala wa la yaj'alallahu alaihi min alal mu'minin nasabila ad-dukura fala yantaqidu zawaji bi syahadati tsani wala bi rajulin wa imratani qala az-zawjiyya rahmatullah mafasadilatun ar-rasulullah annahu la quwwata syahadatan nisa fil mu'minina wan nikahi wat talfi wal syahidin wa mithluhu hadzal qawli minan na'ami wal marfu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'al aqlu wal bulugh fala yanqadimu uqda zawaj bi'unada wasiyami fa hasabun li anna aqdatu zawaji la makanatahul kharti fala alal du imaani bi wasobani istighfaru bihi altu walau anna basitahadani alai walau min basbatut do'iri ayakulu naswati ila ghayra fala zawaj bi syahadatil fa'isatin khudubin bitasa'adihima as-sami'un fala yatiru di bi syahadati asya aunaniha li annal farman min asyahadati la yata'aqqadu bi abnaliha wa li annal mas'ud alaiku fala budda min sama'il al-bazun fala yaqaddimu bi syahadatil umyani li annal aqwala tasbutu illa bil ma'ani was sama'i al-ishhadu ala zawjain tusbatu al ishhadu ala radiyaz zawjain bin nikah wa dalika bi ayasma'a syahidani lisud jadal fi syurutis syamidain innadal mar'uati warimaha bi antun rahitum bihadal akadi autu fi wa dalika ihyatan li umin inkaliha ra'a ba'da dalik ifu al-baljad ya'idu alal fawal syawa'udun dzakaraman an usya musliman au kamizan iqaqal isyamithul jadda sawa'un kana min jidil au min baimatul umma wasawa ukana muslimun au kafirun wa dalika bi wa'adim bi au yaqulu lahu tasawwa ana a'tikal ma'ran laki syart li wa dalika ala warsi salasah surah ayyaqulal waladu mausurul bahari ayakulal ahbu wa mitluul jaddu mu'siran bil mahari ayakulnal awit muttaban ila zawaji wa dalika bi angka natasu'u tatawaqqa ilai wajaw anda'u islafil ladin awiddah min wujuhi ma jatihil muhimma kana faqati wal kiswati wali alla yu'arida li zawji mufdah ilal halaki wa dalika la yalku bi hurmatil aswab wa laysa rahu mawjuhil umamah bil ma'rufi al ma'muri aqali ta'ala wa sahibu umma fid dunya ma'rufah. Baik, saya di sini akan membacakan terjemahan dari kitab yang saya bacakan tadi, di mana kitab tersebut membahas tentang saksi kufu atau setara, karena sesungguhnya
taukil itu mengandung kufu, dan adapun ghairu mujbir dari beberapa wali, yakni wali nikah, adalah selain ayah dan kakek, maka tidak diperbolehkan mewakilkan dalam menikahkan kecuali dengan izin perempuan itu. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai hak untuk menikahkannya tanpa seizin perempuan tersebut. Adapun yang lebih utama, bahwa ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan seseorang untuk menikah tanpa seizin perempuan tersebut. Dan beberapa ada rukun kelima, yakni adanya dua saksi. Jika pasangan suami istri sedang melangsungkan akad, dan akad itu seperti halnya akad-akad yang lain, syarat dari akad tersebut adalah saling ridho antara keduanya. Setelah terima atau qabul akad, tetapi dalam Islam akad yakni berarti menghormati dan memuliakan sebagaimana sarana mendekatkan diri sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah memiliki konsekuensi atau tujuan yang serius dan berurutan seperti halnya diperbolehkan berhubungan suami istri dan wajib memberikan mahar, nafkah atau penetapan garis keturunan, yakni hak waris. Wajib mengikuti suami serta taat ke suami. Adapun semua ini akan timbul masalah jika terdapat perselisihan dan rasa tidak berterima kasih antara kedua belah pihak pasangan tersebut. Agama memperhatikannya. Adapun kewajiban meyakinkan akad nikah dan menetapkan agama juga memperhatikan dalam masalah ini dan mewajibkan adanya dua saksi paling sedikit untuk menyaksikan ketika akad itu berlangsung. Dalil tentang wajibnya saksi itu ada dua dalam akad nikah. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang artinya tidak dikatakan nikah kecuali adanya dua saksi yang adil. Apabila tidak ada dua saksi, maka hukumnya batal atau tidak sah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitabnya. Yakni yang kedua, syarat dua saksi. Syarat menjadi saksi yakni yang pertama adalah Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah apabila saksi yang non muslim. Karena sesungguhnya akad nikah merupakan ritual keagamaan, maka harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Dan karena kesaksian seseorang non muslim tidak dipercaya. Selain itu, kesaksian adalah perwalian, maka dari itu kesaksian seorang non muslim atau seorang muslim tidak bisa diterima karena hal ini tidak memiliki perwakilan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni artinya maka Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Syarat yang kedua yakni laki-laki. Akad nikah tidak sah apabila disaksikan oleh perempuan saja. Tidak sah pula bila disaksikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Imam Az-Zuhri pernah berkata, sudah menjadi sunnah Rasul bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi saksi atau bersaksi tentang hukum pernikahan dan perceraian. Dan Imam Az-Zuhri juga mengikuti seperti pendapat ini
dari para tabi'in dalam hukum hadis marfu kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajukan oleh ulama. Syarat yang ketiga yakni berakal dan balik. Syarat ini adalah agar nikah tidak sah apabila disaksikan orang gila, anak kecil, dan juga budak. Karena akad nikah akan berbahaya apabila disaksikan oleh orang gila, anak kecil, karena hal tersebut dianggap meremehkan hakikat dari akad nikah tersebut. Dan yang keempat yakni adil secara lahiriah. Yang dimaksud ini adalah seseorang saksi wajib adil dalam hal ini, walaupun hanya secara lahiriah. Akad nikah tidak sah apabila disaksikan seorang yang fasik. Yang kelima, dapat mendengar. Yang dimaksud dapat mendengar ialah tidak dianggap sah pernikahannya dengan saksi yang tuli atau orang yang tertidur. Karena tujuan dari saksi itu tidak lain adalah untuk mendengarkan orang yang bersaksi atasnya dalam ucapan yang pasti harus bisa mendengar. Yang enam yakni penglihatan. Penglihatan ini tidak dipegang oleh kesaksian orang buta. Orang buta tidak bisa melihat, maka orang buta tidak bisa menggantikan seorang saksi. Karena pernyataan ini tidak dibuktikan kecuali dengan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya yakni meyakinkan persetujuan istri adalah mustahabah untuk menjadi saksi persetujuan istri terhadap akad nikah, dan itu dengan mendengarkan dua orang saksi sesuai dengan syariat disebutkan dalam syarat-syarat dua saksi tersebut. Izin dan persetujuan wanita dengan mengatakan aku ridho dengan akad ini atau aku mengizinkan untuk itu, dan itu adalah tindakan pencegahan untuk mengamankan penyangkalannya setelah itu. Pembahasan ayah atau kakek. Wajib atas anak baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau non muslim, wajib menjaga kesucian ayahnya. Demikian pula kakeknya, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, baik muslim maupun non muslim. Dalam hal itu dengan memberikan mahar seorang wanita merdeka atau berkata kepadanya, menikahlah dan aku akan memberimu mahar. Namun ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar hal ini wajib bagi anak. Syarat yang pertama ini bahwa anak berkecukupan dengan mahar atau mas kawin. Yang kedua, bahwa ayah dan juga kakek cukup dengan mas kawin. Dan yang nomor 3, bahwa ayah dan kakek membutuhkan pernikahan, dan itu jika jiwanya merindukan untuk itu. Dia mengarahkan bahwa pengampunan ayah atau kakek ini adalah salah satu aspek dari kebutuhan pentingnya, seperti tunjangan dan pakaian. Dan jangan sampai dia menetapkan pada perzinahan yang mengarah kepada kebinasaan, dan itu tidak sesuai dengan kesucian, dan itu bukan salah satu aspek persahabatan dengan kebaikan yang diperintahkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasangan mereka di dunia ini dikenal, yakni mengutip Quran surat Luqman ayat 15. Sekian itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami meminta maaf sebesar-besarnya, dan kami akan terus belajar untuk meningkatkan pelajaran matkul ini. Sekian dari saya, Muhammad Abdul Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.